Halo Sobat Sipikus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jephardi Hotmatua Purba dengan NIM 2230 2020 4022. Dalam video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Amerika. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada dalam tangan rakyat atau warga negara. Amerika Serikat atau AS dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi yang maju. Sejak berdiri sebagai negara, Amerika Serikat telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal demokrasi. Video ini akan membahas perkembangan demokrasi di Amerika, termasuk latar belakang sejarah, peningkatan partisipasi pemilih, pergeseran demografi dalam kepemimpinan, serta gerakan protes dan aktivisme. Amerika Serikat didirikan pada tahun 1776 dengan diterapkannya Deklarasi Kemerdekaan yang menetapkan prinsip dasar demokrasi, yaitu hak asasi manusia, termasuk hak untuk mengatur pemerintahan sendiri. Konstitusi Amerika Serikat yang mulai berlaku pada tahun 1787 menjadi dasar bagi sistem politik dan pemerintahan negara ini. Konstitusi Amerika Serikat menggariskan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, peningkatan partisipasi pemilih. Peningkatan partisipasi pemilih di Amerika Serikat telah menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam sistem demokrasi di negara tersebut. Berikut beberapa faktor yang telah mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih di Amerika. Yang pertama, mobilisasi pemilih. Banyak kelompok masyarakat sipil, organisasi nirlaba, kampanye politik, dan individu yang telah melakukan upaya untuk mobilisasi pemilih. Kampanye-kampanye pendaftaran pemilih, inisiatif penggalangan dana, dan kegiatan kampanye yang intensif telah digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pemilih. Yang kedua, aksesibilitas pemilihan. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mengadopsi reformasi pemilihan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih. Pemungutan suara awal, pemilihan berbasis surat suara, dan perpanjangan waktu pemilihan adalah beberapa contoh langkah-langkah yang diambil untuk memudahkan pemilih dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan. Yang ketiga, peran pemilih muda. Pemilih muda, terutama generasi milenial dan Gen Z, telah menjadi faktor yang signifikan dalam peningkatan partisipasi pemilih di Amerika. Banyak pemuda yang telah aktif dalam protes, kampanye, dan upaya politik untuk mengadvokasi isu-isu yang penting bagi mereka. Dan mereka telah berpartisipasi dalam pemilihan untuk mengamankan suara dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat, pemilihan presiden yang bersaing. Pemilu presiden Amerika Serikat, terutama yang terakhir pada tahun 2020, telah menjadi salah satu yang paling bersejarah dan paling bersemangat dalam sejarah Amerika. Persaingan yang ketat dan polarisasi politik yang tinggi telah memotivasi pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan untuk mempengaruhi hasilnya. Yang kelima, kesadaran akan isu-isu penting. Isu-isu seperti perubahan iklim, rasisme, hak-hak sipil, kesehatan masyarakat, dan ekonomi telah menjadi isu-isu yang penting dalam pemilu Amerika Serikat. Kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu ini telah mendorong pemilih untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya, pergeseran demografi dalam kepemimpinan. Peningkatan partisipasi pemilih di Amerika Serikat adalah hal yang positif dalam demokrasi. Karena semakin banyak warga Amerika yang berpartisipasi dalam pemilihan, semakin mencerminkan kemauan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Pergeseran demografi dalam kepemimpinan di Amerika Serikat telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa tren pergantian demografi dalam kepemimpinan di Amerika Serikat antara lain: yang pertama, kepemimpinan yang lebih beragam secara etnis. Yang kedua, peningkatan representasi perempuan. Yang ketiga, generasi yang lebih muda dalam kepemimpinan. Dan yang keempat, pergeseran agama dalam kepemimpinan. Selanjutnya, gerakan protes dan aktivisme. Gerakan protes dan aktivisme telah memainkan peran penting dalam perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Beberapa gerakan protes dan aktivisme terbaru yang signifikan di Amerika Serikat antara lain: yang pertama, gerakan hak sipil. Gerakan hak sipil yang muncul pada tahun 1950 merupakan salah satu gerakan protes paling bersejarah di Amerika Serikat. Gerakan ini bertujuan untuk melawan diskriminasi rasial, mengadvokasi hak-hak sipil, dan kesetaraan bagi warga kulit hitam di Amerika Serikat. Gerakan hak sipil menghasilkan perubahan kebijakan publik, seperti Undang-Undang Hak Pilih pada tahun 1965 yang melarang diskriminasi pemilih berdasarkan ras. Yang kedua, gerakan perempuan. Gerakan perempuan yang muncul pada tahun 1960 bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di Amerika Serikat. Gerakan ini berhasil memperjuangkan hak-hak seperti akses terhadap aborsi legal,
kesetaraan upah, dan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Yang ketiga, gerakan hak LGBT. Gerakan hak LGBT yang muncul pada tahun 1960 dan terus berkembang hingga saat ini. Gerakan hak ini bertujuan untuk mengadvokasi hak-hak dan kesetaraan bagi komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Gerakan ini telah memperjuangkan pencabutan diskriminasi terhadap LGBT dalam hukum, seperti pengakuan pernikahan sesama jenis dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja. Selanjutnya, gerakan lingkungan. Gerakan lingkungan yang berkembang sejak tahun 1960 bertujuan untuk melawan kerusakan lingkungan, melindungi sumber daya alam, dan mempromosikan keberlanjutan. Gerakan ini telah mengadvokasi kebijakan lingkungan yang lebih ketat, termasuk perlindungan terhadap polusi udara dan air, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan terhadap ekosistem yang rentan. Dan yang terakhir, gerakan Black Lives Matter. Gerakan Black Lives Matter yang muncul pada tahun 2013 sebagai respon terhadap kekerasan rasial dan ketidakadilan sistematik terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat. Gerakan ini telah memperjuangkan kesadaran terhadap isu-isu rasisme sistematik, brutalitas polisi, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Gerakan protes dan aktivisme ini telah mempengaruhi perkembangan demokrasi di Amerika Serikat dengan memperjuangkan perubahan kebijakan publik, mengangkat isu-isu penting dalam politik dan masyarakat, dan mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, gerakan protes dan aktivisme juga menghadapi tantangan, termasuk reaksi dari pihak yang berlawanan, kriminalisasi, dan perdebatan tentang metode dan tujuan protes. Kesimpulan dari video presentasi ini yaitu perkembangan demokrasi di Amerika Serikat telah menghadapi tantangan dan perubahan sepanjang sejarahnya. Negara ini telah mencapai kemajuan dalam banyak aspek, termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, pengakuan dan perlindungan hak-hak individu, serta partisipasi warga dalam proses politik. Namun demikian, masih ada isu-isu yang harus dihadapi, seperti diskriminasi rasial, kesetaraan gender, hak LGBT, serta isu keadilan sosial. Dalam rangka memajukan demokrasi di Amerika Serikat, penting untuk terus menghadapi dan mengatasi tantangan dan isu-isu yang muncul, serta mengedepankan nilai-nilai inklusi, keadilan, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik. Upaya untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan keadilan sosial yang lebih luas, serta mengatasi ketimpangan dan diskriminasi akan menjadi bagian penting dalam perkembangan demokrasi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Sampai di sini video presentasi kali ini. Jika ada kalimat dan pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.